Ternyata warung sate itu pakai pesugihan kuntilanak. Suka kuntilanak kayak mana? Iya, kamu tadi nggak melihat. Ya gimana mau melihat? Saya kan nggak bisa melihat. Tadi itu katanya di dekat tempat wadah nasi sama di tempat supnya itu ada kuntilanaknya. Kerjaannya nih kakinya ngobok-ngobok panci sop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di CM23 dengan saya Susi dalam segmen cerita. Kali ini kita akan cerita tentang warung penglaris atau pesugihan warung sate. Nah, cerita ini diceritakan oleh sahabat kita yang berada di Jakarta, dan maaf kita tidak bisa menyebutkan namanya, tapi kita samarkan saja namanya, bernama Mbak Lala aja ya. Mbak Lala ini adalah lokasinya ini dekat dengan warung sate tersebut. Dia memang asli orang dari Jakarta atau daerah situ. Jadi pada suatu ketika itu ada sepasang suami istri datang ke Jakarta, dan mereka kayaknya pasangan baru lah ya, pengantin baru yang ingin membuka usaha atau berdagang di Jakarta. Nah, dia nyari tempat untuk sewa yang harganya murah karena modal mereka untuk usaha itu tidak besar ya. Cari tempat untuk nginep, sewa yang murah. Jadi kebetulan di daerah dekat tempat Mbak Lala itu ada tempat sewa yang murah, yang rumahnya masih bilik. Nah, zaman dulu kan masih ada bilik-bilik bambu. Masih ada rumah seperti itu yang ruangannya mungkin cuman 2 atau 3 sekat gitulah, kecil gitu ya. Tapi masih ada halaman di depannya, masih agak luas, di belakangnya juga agak luas, jadi panjang gitulah posisinya ya. Nah, dapatlah dia tempat ngontrak di situ, rumah murah, memang sebulannya mungkin cuman 300 atau zaman dulu sekitar 200-an apa berapa, itu udah besar lah ya. Nah, jadi dia ingin tempat usaha di rumah itu kan nggak mungkin untuk usaha karena dia di tempatnya itu masuk gang, nggak, kalau untuk usaha nggak rame kan, nyempil tempatnya, nggak ada tempat. Jadi dia carilah sewa di depan daerah deket jalan raya. Dapatlah dia cuman sebidang tanah kira-kira 3x4 lah ya, 3x4 meter. Boleh kata pemiliknya itu nyewa di situ. Jadi dia mau dagang sate katanya. Ya, sebut saja ibu ini Bu Mimin ya. Dia perantau dari luar Jawa. Nah, setelah dapat di situ dia bikin tenda dari terpal gitu, bikin dagang lah. Mereka berdua suami istri ini mengolah dari masak bumbunya, dari nusuk-nusuk satenya ya mereka berdua sendiri, ditelatenin sendiri. Tapi kadang pertama sepi, namanya orang baru dagang kan memang merintis itu sepi ya, 1-2, kadang sampai tengah malam lakunya sedikit kayak gitu. Nah udah itu pulanglah. Nah terus, Bu, kok kita kayak gini-gini terus ya Bu, kata bapak. Iya Mas, kita dagang capeknya aja, dapat duitnya juga cuman pas-pasan aja, kapan kita mau maju gitu, pengen cepet sukses merantau, mau menunjukkan kepada keluarganya kalau bahwa mereka bisa, pengantin baru merantau pulang-pulang bisa sukses, seperti itu ya. Nah akhirnya pulanglah Lebaran gitu, mereka pulang ke kampungnya
karena di daerah mereka di kampung itu kan memang banyak yang merantau-merantau ke luar daerah seperti ke Jakarta, ke apa namanya Jogja apa kemana, itu memang banyak yang dagang-dagang sate itu. Nah terus akhirnya ibu itu ngobrol-ngobrol lah, sharing lah ya, tanya jawab, cerita saat pengalaman dengan teman tetangga yang memang merantau juga dan dagang juga. Akhirnya kok kamu bisa, dia ngeliat perubahan beda ya dengan tetangganya itu. Bu katanya, kok kamu bisa ini sih warung sate kamu begitu cepet, belum baru setahun udah pulang kampung, udah bawa duit banyak, udah bisa beli mobil. Jadi dia pengen lah seperti itu, kok bisa laris itu apa namanya, apa bumbunya, triknya dagang, bagaimana gitu. Nah terus sini katanya masuk dulu katanya gitu. Masuklah ke rumah kan. Apa Bu, jangan ngomong di luar kata dia, kita ngobrolnya di dalam aja karena ini rahasia dari warung saya. Iya Bu kata dia. Masuklah Bu Mimin ini ke rumah tetangganya, tetangga kampung. Masuk, jadi diceritain lah, sebetulnya kalau kamu memang mau maju seperti kami kata dia, itu mudah nggak mudah, karena kita itu pakai ritual. Kaget lah ibu ini, hah ritual apa kata dia. Apa pakai, dia kira pakai ritual bunga-bunga, siram-siram tempat ini kan kadang kayak gitu kan. Bukan, kami sebetulnya pakai penglaris, dia bilang penglaris. Pakai penglaris di mana? Kalau kamu mau nanti besok atau lusa kita ke sana. Kamu masih pulang ke tempat rantauan kan masih seminggu lebih kan. Kalau mau, ya akhirnya ya saya ngomong dulu dengan dia, mau ngomong dulu kan sama suaminya. Gimana ya Bu? Katanya, saya akan tanyakan dulu sama suami saya, siapa tahu dia setuju atau tidaknya kan atas kemauan suaminya ya. Siapa tahu dia mau. Iya Bu, mudah-mudahan mau, nanti saya antarkan ke sana. Iya kata Bu Mimin. Jadi pergilah pulang. Ngobrol lah dia dengan suaminya, dia menceritakan bahwa ada tetangga mereka yang sama-sama dagang sate. Itu berhasilnya cepat, baru setahun lebih sudah beli mobil, sudah beli rumahnya di kampung sudah bagus. Nah seperti itu. Akhirnya kata suaminya ya kita coba aja, siapa tahu berhasil sama dengan tetangganya itu kan. Ya terserah ibu saja katanya. Kalau memang ibu tertarik ke situ ya silahkan, tapi saya nggak mau nanggung resikonya. Saya bukannya tidak mengizinkan ya, saya persilahkan saja, terserah dia mempersilahkan, terserah sama istrinya mau mengikuti cara tetangganya itu silahkan, enggak juga silahkan, tapi suaminya tidak mau menanggung resikonya. Akhirnya nekatlah ibu Mimin datang. Besoknya dia ketemu lagi sama tetangga desanya itu. Nih, tok. Assalamualaikum. Akhirnya keluarlah tetangganya ini. Kata Bu Mimin, kenapa Bu? Gimana? Kata dia, sini masuk. Akhirnya masuklah. Dia ngomong, gini Bu, kata dia. Suami saya itu mengizinkan enggak, tapi dia membiarkan. Jadi terserah saya, mau saya pakai cara penglaris itu atau enggak, terserah saya semuanya. Dia enggak mau nanggung resikonya, kata dia. Ya udah kalau mau nanti malam kita ke rumah bapak angkat saya, kata dia. Diantarkan lah. Udah malam berangkatlah mereka ke sana dan akhirnya dikasih tahu lah, cuma dikasih kayak jimat gitu, dikasih sama ibu Mimin. Ini dibawa dan setiap mau dagang itu ditaruh di gerobaknya apa di mana, pokoknya terserah, pokoknya dibawa untuk berdagang. Nah udah pulanglah dan tidak dikasih tahu, belum dikasih tahu itu kalau itu adalah pesugihan atau apa, dia taunya ya jimat gitu. Udah pulang lagi ke perantauan. Setelah pulang ke perantauan
digunakanlah jimat itu, dan dia belum tahu bagaimana cara ini, bagaimana sebetulnya ngurusnya gimana, belum dikasih tahu kan sama bapak itu. Pakailah jimat, ditaruhnya itu, dan semakin hari semakin banyak pelanggan, berubah banyak perubahannya, cepat sekali. Baru punya anak 1 dan belum nyampe setahun anaknya itu dia sudah bisa membeli tempat kontrakan yang tadinya bilik itu dibeli sama dia, tanah-tanah dan rumahnya itu dibeli. Tapi kalau tempat usahanya tidak bisa dibeli karena tempat yang kontraknya itu tidak dijual. Kalau kontrak boleh, kalau dibeli tidak boleh. Nah, akhirnya bisa beli mobil, pulang kampung lagi dia beli mobil. Rumah yang tadinya bilik sudah dibangun, walaupun nggak wah megah kayak istana, sudah dibangun bagus, sudah keramik, sudah bagus, pakai pilar-pilar udah itu. Dan yang kerja di situ tidak dia dengan suaminya saja, sudah tetangga-tetangganya yang dekat situ sudah kerja dengan dia, terus tetangga desa di tempat dia sana juga sudah direkrut dia menjadi karyawan dia. Nah, tahun-tahun berikutnya tambah banyak pelanggannya itu. Tempat parkirnya pun sempit, sampai akhirnya bentrok dengan tempat usaha sebelahnya itu, rumah makan itu, gara-gara orang yang makan tempat dia parkirnya di tempat usaha rumah makan itu, marah berantem saking ramenya orang yang ngantri beli sate di situ. Nah, jadi ada heran lah si Lala ini, kok perubahannya cepet banget. Dari dulu setelah pulang dari kampungnya itu, kok ini ramenya luar biasa. Dari luar-luar daerah pun banyak yang makan di situ. Bilangnya di situ sate paling enak di daerah situ. Sedangkan warung sate di situ kan gak cuma satu, banyak. Nah, setelah itu ada perubahan karena dia tidak tahu cara mengurus yang dikasih sama Mbah Dukun itulah ya, dikasih kuncen atau dukun itu ya. Dia nggak tahu ngurusnya, dia nggak tahu suaminya kenapa itu sakit-sakitan. Mulailah sakit-sakitan suaminya itu yang pucet mukanya, sakit-sakitan. Diperiksa ke dokter medis biasalah ya, yang diabetes lah, komplikasi yang darah rendah lah, apalah, berobat seperti biasa tapi nggak sembuh-sembuh, berobat kemana-mana ya nggak sembuh-sembuh. Nah, pada suatu hari ada pelanggan di situ yang memang dia biasa makan di situ karena satenya enak, kita sebut saja namanya Mas Yanto. Makanlah di situ karena saking ramenya dia sama anaknya nggak jadi makan di situ, jadi dibungkus lah. Biasanya dia makan di situ karena saking raminya, jadi nggak jadi makan, dibungkus. Saya minta dibungkus ya Bu Mimin. Iya kata dia, dibungkus lah, dibawa pulang. Begitu sampai di rumah, dibuka satenya ini, itu nggak, rasanya itu berbeda dengan waktu makan di warung sate itu. Kalau makan di situ itu rasanya enak, nikmat, enak, bisa nambah lah apa. Setelah makan di rumah itu tidak ada rasanya. Jadi sate itu hambar, nggak, rasa asin nggak ada, rasa pedesnya nggak ada, rasa gurih kacang itu nggak ada. Jadi hambar, nggak enak. Kok kayak gini ya? Dia nanya sama anaknya, "Nak, kok rasanya beda ya nak? Waktu kita makan di situ sama kita bawa pulang, kamu ngerasain nggak?" Anaknya ini nggak jawab, masih makan. "Nah, rasain enak apa enggak?" "Ah, enak." "Nggak tahu lah," kata dia. Dia makan aja karena lapar kan. Jadi dia nggak tahu bedain. Tapi dia mikir memang nggak enak rasanya, hambar. Nah, dia ceritalah sama temennya, kita sebut saja Andi. Memang dia itu semacam orang yang bisa lah ya, orang yang ngerti tentang hal-hal pesugihan apa, dia ngerti. Ceritalah, kok aneh katanya, tempat langganan saya beli sate, kalau makan di situ enak, nikmat lah makannya sampai nambah-nambah. Tapi setelah sampai di rumah, kok rasanya itu hambar, nggak ada rasa. Kenapa ya, Ndi?
ah kamu salah kali. Enggak, memang nggak enak kata dia. Makan di rumah itu nggak enak, nggak ada rasanya. Ya udah, kalau gitu besok kita ke sana, kita beli satu berdua. Coba, dia kan pengen tahu. Nah, keesokan harinya Andi sama Yanto ini ke warung sate itu mau tahu apa sih sebabnya kok rasanya beda di situ sama dibawa pulang beda rasa. Datanglah ke situ, beli, udah duduk situ auranya udah beda. Andi udah merasakan ada aura-aura yang gak enak di warung itu, apalah ya yang gak enak. Si Yanto ini mesen di situ, mesen sate ayam dua porsi. Begitu dia melihat ke gerobak yang di tempat naruh nasi, sayur. Kan kalau di tempat sate itu kan ada sopnya atau ada yang kuahnya itu kan untuk makan sate itu. Nah itu dia kaget. Kok ada sosok itu? Diperhatiinnya, bener perhatiin lagi. Ih betul ada sosok. Ternyata ada sosok kuntilanak. Sosok kuntilanak itu kakinya masih gini-gini, kewel di dalam panci sop. Di dalam panci sop itu masih ngobong-ngobong gini. Kayak sambil ketawa-ketawa gitu. Nah terus kalau karyawannya itu menyiapkan piring itu udah dijilat-jilat sama dia. Jadi air liur itu udah netes-netes ke. Mungkin dia meneteskan air liur itulah di dalam piring-piring gitu kan. Jijik, di dalam piring-piring itu udah ditetes-tetesin air liurnya itu. Nah, diperhatiin sama Andi, astagfirullahaladzim, berarti ini penyebabnya. Warung sate itu ternyata pakai pesugihan. Nah udahlah, akhirnya si Andi ini kan udah tahu, katanya Tok, kenapa mas, punya saya dibungkus aja lah, nggak usah makan di sini, kasihan dengan yang antri biar bisa duduk, dia gitu alasannya kan. Terus dideketin lah sama Yanto ini, kenapa mas, kok mau dibungkus, sudah dapat tempat duduk kok malah mau dibawa pulang, nanti saya cerita di rumah, nanti kita cerita di rumah kata dia. Karena dia udah ngelihat itu tadi, ngelihat sosok kuntilanak. Nah akhirnya dibungkus lah, pulang lah ke rumah itu. Cerita, udah sampai rumahnya Yanto, ceritalah. Kenapa mas katanya, kok tadi dibawa pulang? Udah diem aja, duduk dulu saya cerita. Ternyata katanya, warung sate itu pakai pesugihan kuntilanak. Pesugihan kuntilanak kayak mana? Iya, kamu tadi nggak ngelihat. Ya gimana mau ngelihat? Saya kan nggak bisa ngelihat, kata dia. Tadi itu, kata dia, di dekat tempat wadah nasi sama di tempat supnya itu ada kuntilanaknya. Kerjaannya nih kakinya ngobok-ngobok panci sop. Terus piring-piring yang untuk kita makan itu dikasih air liur dari kuntilanak itu, dijilat-jilatin gitu. Nah terus dibungkus tempat kertas nasi ini pun dikasih air liur sama kuntilanak itu. Makanya saya minta dibungkus, nggak mau dimakan di situ. Dibungkus pun itu si Andi ini nggak mau makan, langsung dibuangnya. Saya nggak mau makan lah, kasih aja sama kucing sama sapi. Nggak mau makan si Andi ini, udah jijik ngelihat air liur kuntilanak itu. Kayak gitu. Semenjak itulah akhirnya Yanto nggak mau lagi beli sate di situ. Dia sudah tahu kenapa, sebabnya warung sate itu sampai ngantri panjang, sampai di seberang jalan pun parkirnya sampai penuh jalanan, pelanggannya parkir kendaraannya sampai gak cukup. Nah akhirnya si Lala ini tahu lah, dari mulut ke mulut Lala tahu, makanya Lala cerita ke kita tentang warung sate itu. Lala cerita, akhirnya dia memperhatikan ya suaminya itu akhirnya sakit-sakitan tambah parah, berobat ke sana ke sini nggak sembuh, dibawa pulang berobat sama alternatif nggak sembuh, sama dokter nggak sembuh, akhirnya dia masih dirawat di rumah sakit, meninggal lah dia di rumah sakit itu. Sedangkan Lala kan nggak tahu pasti apa penyebab suaminya meninggal itu, cari tahu pun ya nggak tahu ya. Ataukah mungkin karena
pesugihan atau penglaris itu kan karena Ibu Mimin ini nggak tahu bagaimana cara mengurus dari ajimat itu tadi. Nah, dibawa pulanglah jenazah suaminya ini pulang, karena nggak mungkin dikubur atau dimakamkan di Jakarta. Yang pertama, area tempat pemakamannya itu mahal. Yang kedua juga tempatnya itu nggak begitu mesen langsung dapet, itu kadang enggak. Nah, akhirnya dibawa pulang, dimakamkan di sana. Semenjak suaminya meninggal dan si Mbak Lala ini memperhatikan warung sate itu semakin jaya. Warung sate itu semakin jaya, dandanan si Bu Mimin ini semakin perlente, kan anak-anaknya mau beli apa aja diturutin, mau kuliah di mana aja diturutin, mau apapun kemauan dari anak-anaknya itu diturutin. Nah, pada suatu ketika akhirnya Ibu Mimin ini karena mungkin ya kebutuhan biologis ya, akhirnya dia menikah lagi dengan Duda. Menikah lagi lah dia dengan seorang Duda, dan anaknya ini sudah 2, laki-laki dan perempuan, anaknya Bu Mimin ini. Nah, semakin banyak karyawannya, semakin gonta-ganti karyawan, tetapi diperhatikan Lala, dan Lala itu memang rumahnya dekat di situ, memperhatikan dalam rumah tukang sate itu apakah ada ruangan khusus, karena dia sudah mendengar kalau ada pakai pesugihan kan, apakah ada ruangan khususnya untuk ritual, ataukah ada tempat dia memuja atau gimana. Ternyata di rumah itu nggak ada rahasia ruangan kosong atau tempat-tempat pemujaan, itu nggak ada, karena memang Ibu Mimin ini bukan pakai muja-muja gitu, enggak, dia pakai ajimat. Nah, perlu sahabat ketahui, ternyata ajimat itu pun ada sosok-sosok seperti penglarisnya ya. Contohnya Bu Mimin ini kan ternyata di ajimat itu ada sosok kuntilanaknya yang untuk membantu dia untuk melariskan tempat usahanya. Jadi tidak hanya pemujaan segala itu bisa, penglaris jimat pun bisa ada sosok penglarisnya. Jadi kita harus berhati-hati kalau kita belanja, beli di tempat yang rame-rame sampai ngantri-ngantri itu, ya takutnya kayak gitu, ada tempat-tempat pesugihan atau pakai penglaris itu. Nah, sampai sekarang pun kata Mbak Lala, warung sate itu masih tetap beroperasi dan karyawannya semakin banyak, pelanggannya semakin banyak, karena tidak ada satupun orang yang usil atau yang pengen nutup warung itu, nggak ada orang yang usil. Jadi ya sampai sekarang masih jaya. Mbak Lala menceritakan ini untuk pembelajaran kita bahwa sebenarnya ajimat pun ada sosok, ada makhluknya untuk penglaris pesugihan. Nah, seperti itu ya sahabat misteri cerita kita. Terima kasih untuk sahabat semua yang baru-baru bergabung, dan untuk bukan sahabat ya karena dia belum subscribe. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan mengkritik video kita. Saran dan kritiknya kita terima kasih. Dan maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya menceritakan pengalaman nyata ini, karena saya hanya manusia biasa dan banyak juga sih kesalahan pelentot-pelentot. Kalau ngomong kan biasa ya, kita kalau cerita pun kadang melentot-melentot ngomongnya, apalagi ini menceritakan cerita nyata orang lain kepada kita. Dan maaf untuk Mbak Lala kalau ceritanya ada yang kurang atau ada yang dilebih-lebihkan ya, mohon maaf. Dan untuk sahabat semua, jangan lupa selalu dukung kita dengan subscribe, like, komen, dan share, serta bunyikan notifikasi loncengnya agar sahabat semua mengetahui video kita yang baru.
Oke, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri 23 maju terus.